Karena karena aku tengok di di HP sekarang kok viral kali itu aja dibahas. Gini bang, ya saya kurang sepakat gitu ya. Kalaunya ada makanan dijual tapi dilabeli non halal, gitu. Iya. Nah, gitu. Saya kurang sepakat gitu. Cuma kalaunya di tengah-tengah mayoritas Kristen, karena teman-teman Kristen tidak ada hukum halal dan haram, kan kayak gitu. Jika penjualannya itu di mayoritas Kristen, no problem, kan kayak gitu. Ya, misalnya jual daging babi nih, ya. Tapi yang di desa Kristen, di pasar desa Kristen, ya monggo sah-sah aja gitu, karena nggak ada hukumnya, hukum halal haramnya gitu. Tapi kalau untuk mencakup seluruh Indonesia, gini sedikit lagi pak, mencakup seluruh Indonesia, boleh berjualan daging babi, tapi dikasih label non halal. Nanti jual miras juga boleh, kasih label non halal. Prostitusi, kan nanti kena rum saya pula. Iya, kayak gitu. Dilabelin pula juga non halal, sah dijual di negara. Rusak negara kalau seperti itu. Label non halalnya Pak Ustadz sudah ada dikeluarkan sama di pemerintah setempat. Kalau itu tergantung dari pemerintah lah pak. Kalau saya hanya bisa mengomentari seperti itu. Kalaunya menjual yang non halal atau barang yang haram gitu ya, dijual dan diperbolehkan, diizinkan, itu urusannya kepada negara gitu. Tapi kalaunya dari segi agama saya kurang sepakat gitu. Nanti segala cara yang haram itu seakan-akan biasa aja gitu, normalisasi aja yang haram-haram. Nah, nggak bisa kita menormalisasi yang haram-haram. Nah, karena Pak Ustadz PI saya sering nonton live Bapak. Ya bolehlah diskusi dengan Bapak, saya bisa saya terima lah, makanya saya mau naik, ya kan. Cuman ya kenapa selama ini tidak diinin Pak? Ya kenapa selama ini tidak diutarakan bahwa saya menjual daging haram untuk agama lain harus ada labelnya non muslim. Nah, kenapa di saat puasa kayak gini jadi repot? Beitnya maksudku Pak. Ya, kalau untuk masalah penjualannya itu Pak, ya saya udah bilang, kalaunya jualannya di tengah mayoritasnya, ya silahkan, nggak ada teguran juga. Itu mungkin imbauan dari pemerintah. Tapi kalau secara global, yang Indonesia ini adalah mayoritas Muslim, kita nggak bisa menormalisasi yang haram itu seakan-akan nggak ada, nggak masalah gitu, nggak bisa. Kalau dalam hukum Islam nggak bisa. Wala talbisul haqqa bil batil, nggak bisa. Jadi nanti gini, orang jual miras dilabeli non halal, orang jual daging babi dilabeli non halal, terus orang jual diri dilabeli juga non halal. Nah, itu nggak bisa, seakan-akan yang haram itu biasa normal gitu. Padahal kita di tengah-tengah mayoritas Muslim nggak bisa seperti itu. Ini yang saya tonton di TikTok ini Pak Ustadz, yang terjadi yang lagi viral sekarang kan di Kota Medan. Gini Pak, kalau permasalahan itu ya saya rasa ya, kalau untuk Anda kalau mau ada jual daging babi di pasar tempat Anda karena di tengah-tengah mayoritas Kristen, udah nggak usah dimasalahin gitu loh. Mungkin itu cuma himbauan dari pemerintah atau seperti apa gitu aturannya, saya nggak ngerti juga. Bukan pemerintah loh Pak yang ngapain. Pemerintah dia cuman orang kita Muslim yang ada di Medan meminta mohon kepada pemerintah wali kota setempat supaya itu ditutup kan gitu. Dalam artinya selama Ramadan ini apa ditutup hanya di bulan puasa? Berarti selama bulan puasa umat Muslim di Medan meminta untuk ditutup tuh orang yang jualan gitu, untuk menghormati, maksudnya gitu. Memang harus saling menghormati. Nah, memang harus saling menghormati lah sama agama lain kan gitu. Ya iya, itu balik lagi Pak, tergantung dari Pemdanya, pemerintah daerah itu urusannya. Jadi menurut Pak Ustadz lah, karena Pak Ustadz PI kan sudah cukup terkenal di Indonesia.
menurut Pak Ustadz, bagaimana betulnya? Ya bagaimana bagusnya Pak Ustadz? Ya kalau menurut saya lebih bagus ditutup aja, Pak. Jadi ya, Udah kagak puasa menyediakan makanan orang buat yang kagak puasa. Lain hal dari keadaan yang urgent, maksudnya itu darurat di sebuah pertambangan yang mereka nggak bisa bekerja, karyawannya dibuka sebuah warung gitu. Nah, itu karena terpaksa aja. kata Tapi Pak kalau Ustadz tadi, secara global Pemdanya itu, Pak. iya maksudku kata Pak Ustadz tadi bagusan ditutup. Jadi dia usahanya di bidang jual daging babi. Jadi bagaimana makan orang itu 1 bulan ini Pak Ustadz? Nah, bisa kan jual yang lain dulu sementara, diubah penjualannya. Mungkin dagang kue kayak Begini Pak Ustadz, mengubah suatu diganti warung dulu. itu sangat sulit Pak Ustadz. Nah, itulah permasalahannya. Apa kita yang gabung-gabung untuk menafkahi orang itu 1 bulan ini Pak Ustadz? Saya juga siap. Iya, mau kayak gimana lagi, Pak? Gak mungkin lah pemerintah juga membiayai penjual daging babi karena libur selama Ramadan, gak mungkin. Maksud saya wali kota Medan itu harus bersedia menafkahi semua pedagang daging Nah, babi. kalau seperti itu Bapak coba ajukan. Nah, tolong bantu saya Pak. Oke Pak, oke. Gitu. Anda Oke. Anda coba ajukan ke wali kota Anda gitu. Karena yang mengurusi itu setiap kota ada Pemda gitu, Pak. Saya bukan tinggal di Medan Pak Ustadz. Saya bukan tinggal di Medan. Hmm. Nah, saya tinggal di Jambi. Baik. Oke. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Oke, siap Pak Ustadz PI. Oke, siap. Oke. Thank you, Pak. Oke. Malam, iya. Nih malam ini saya bawa saudara saya lagi nih ya. Narasumbernya 2 ya. Mumpung Ramadan ini. Kira-kira Bang ada yang perlu kita diskusikan nih, silakan. Gini Pak Ustaz, saya ini kan Pak Ustaz, saya juga pengen ini loh. Saya kan dari Kristen ini Pak Ustaz. Gimana caranya kalau menjadi Muslim itu Pak Ustaz? Silakan, tafadhol Ustaz. Ya, berat ya. Bentar ya Pak Ustaz. Bentar ya Pak Ustaz. Saya lap dulu kamera saya Pak Ustaz. Kurang jelas. Maaf Pak Ustaz, maaf. Iya Pak Ustaz. Ya, gini Pak Ustaz, apa aja persyaratan itu Pak Ustaz? Ya. Berarti siapa penyesat itu Pak Ustaz? Oh Paulus. Berarti kalau Yesus Pak Ustaz? Gimana? Kalau Yesus Pak Ustaz, apa itu Pak Ustaz? Yesus itu jatuhnya bukan Tuhan. Oh, tapi Pak Ustaz? Bentar. Kenapa teman-teman bilang nggak ada suaranya tuh Ustaz Wafi? Masa? Padahal di tempat kita normal ya. Ini mau nyusul Bu. Udah katanya. Oh, Ada sekarang dia apa kan? iya. Jadi banyak keyakinan-keyakinan yang harus Anda tabrak, gitu loh. Berarti kalau kita menjadi Islam itu ya Pak Ustaz, berarti apa aja persyaratannya Pak Ustaz? 3. 1. Membaca syahadat. 2. Meyakini semua yang ada di dalam Islam. Dan nomor 3. Meninggalkan semua yang ada di dalam kekristenan. Begitu. Berarti contohnya gini loh Pak Ustaz,
Berarti kalau contohnya kita jadi Muslim ini kan Pak Ustaz, apakah semua itu yang apa itu yang diperintahkan Muhammad itu apakah kita ikuti Pak Ustaz? Iyalah. Iya ya. Oh gitu ya Pak Ustaz ya. Soalnya ada juga rencana nih, ada hanya rencana ya. Kalau ada masukan yang lebih tempat sama Pak Ustaz dikasih sama saya, mudah-mudahan lah kan gitu. Abangnya dari mana? Saya dari Nias Pak Ustaz, saya dari Nias. Saya Nias. Oh, Nias itu kan daerah yang mayoritas Kristen kan? Betul Pak Ustaz. Kristen. Iya. Iya benar-benar. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya itulah Pak Ustaz, makanya saya tanya itu kan biar dikasih apa namanya itu, dikasih semangat lah supaya saya bisa gitu Pak Ustaz. Apal Arab. Tausiahin sedikit Tat, gitu. Hah? Minta tausiah dia sedikit supaya memantapkan hati ke Islam katanya. Gini Mas, jadi Islam itu, ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Saya ulangi ya, ajaran Islam itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Berbeda dengan ajaran Kristen ya. Kalau ajaran Kristen banyak dari beberapa ajarannya itu yang bertentangan dengan akal, sehingga Islam tidak boleh mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada istilahnya itu maqasidus syariah, sumber tujuan. Tujuan ajaran-ajaran syariat itu ada. Misalnya di dalam Islam tidak boleh minum khamr. Tidak boleh minum khamr. Kenapa? Khamr itu segala minuman yang memabukkan, itu merusak akal. Seperti sabu-sabu juga, apapun itu. Jadi itu dapat merusak akal. Itu tujuannya. Nah, yang kedua, di dalam Islam itu tidak boleh melakukan merendahkan harga diri manusia. Misalnya hifdzul irdi. Makanya seperti gibah, merendahkan sesama, itu tidak boleh di dalam Islam. Karena itu menjaga kewibawaan dan menjaga kehormatan seseorang. Jadi tidak boleh kemudian kita menghina sesama, nggak boleh. Itu di dalam Islam. Dan banyak lagi aturan-aturan yang harus sesuai dengan norma-norma akal. Kalau di dalam Kristen misalnya, banyak ajaran itu yang di luar akal, sama sekali nggak masuk akal gitu loh, banyak. Misalnya di dalam Kristen, Anda harus datang ke gereja setiap hari Minggu lalu bernyanyi. Itu nggak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Karena perintahnya nggak ada. Yesus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Iya Pak Ustaz, iya. Paulus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Murid-murid Yesus nggak pernah memerintahkan seperti itu. Lalu teman-teman Kristen datang ke gereja setiap hari Minggu. Itu perintah siapa kan begitu? Kalau di dalam Islam kita sholat 5 kali ada perintahnya. Kita ngadakan maulid Nabi ada perintahnya. Ada sunnahnya. Kita membaca sholawat ada perintahnya. Lah, di dalam kekristenan banyak ajaran itu perintahnya nggak ada di dalam Bible. Dibuat-buat sendiri, sehingga itu ya tidak bisa kita terima di dalam ajaran kekristenan. Saya kira begitu. Oh, ada satu tadi saya tanggapi sedikit Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Ya boleh. Kata Pak Ustadz tadi, kalau kita menjadi Islam itu tidak boleh merendahkan sesama. Sesama itu manusia kan Bang ya? Sesama ya? Iya. Iya ya Bang ya. Tapi dengan kata Abang tadi saya tanggapi di situ, Abang bilang tadi itu ajaran Kristen itu tidak baik. Ada Abang bilang tadi. Tidak baik, tidak ada yang memerintahkan. Oh, tidak ada yang memerintahkan. Berarti ajarannya baik, tapi tidak ada yang memerintahkan gitu ya Bang ya? Loh, kalau nggak ada perintahnya ya nggak baik berarti Bang. Oh, berarti jelas lah itu ya tidak baik ya Bang ya? Iya. Yesus tidak pernah nyuruh. Paulus tidak pernah nyuruh. Murid-murid Yesus nggak pernah nyuruh. Lalu dia melakukan sesuatu yang menurut ekspektasi dia. Jadi kalau tidak disuruh oleh orang yang mulia, maka buat apa dia melakukan, kan begitu. Tapi di situ saya senang ini loh Pak Ustadz, saya senang ini karena Pak Ustadz tadi memberi kepada saya sebagai contoh tadi ya, karena Pak Ustadz tadi bilang tidak boleh merendahkan. Tapi dengan perkataan Pak Ustadz tadi itu ajaran siapa itu Kristen itu
tidak ada yang memerintahkan. Sama artinya itu tidak baik. Tadi Pak Ustadz ada bilang itu sama saya ya, tapi nggak masalah. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan nanti ajaran Pak Ustadz kepada saya, mudah-mudahan saya bisa jadi muslim ya. Jadi begini Islamnya. Bang, ajaran yang baik itu ketika ajaran itu dilandasi dari perintah. Gitu loh. Misal nih. Ada orang mabuk, minum khamr, main judi. Lalu saya mengatakan, "Bang, jangan main judi, Bang. Iya. Jangan main judi. Judi itu dilarang." Apa yang tidak baik ini yang main judi apa saya yang melarang? Yang main judi yang salah itu Bang. Nah, gitu. Misalnya ada orang mencuri. Ya, ada orang nih mencuri. Saya mengatakan, saya marah kepada dia. "Bang, kamu ini sudah tidak kerja halal, mencuri lagi." Yang salah ini yang saya yang memarahi dia apa yang mencuri? Iya. Kan yang mencuri kan? Nah, Betul. Yesus tidak pernah nyuruh. Murid-muridnya tidak pernah nyuruh. Dia melakukan. Saya mengatakan, "Bang, jangan melakukan ini, nggak baik, Bang." Kenapa? Itu tidak pernah diperintahkan oleh orang-orang mulia sebelum kalian. Itu Iya. adalah nasihat dari saya agar teman-teman Kristen tahu bahwa beragama itu sesuai aturan, jangan bikin sendiri gitu loh. Betul Pak Ustadz, betul. Gitu. Itu terlalu enteng, itu contoh yang paling kecil. Nanti contoh yang paling besar tentang apa-apa yang dilakukan umat kekristenan padahal Yesus gak pernah nyuruh, itu banyak sekali. Oh iya Pak Ustadz. Ada satu lagi pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Kalau nggak apa ini ya. Apa tuh? Ini kan gini, kami ini kan rata-rata kalau di Nias ini kan semua disunat. Maka kalau kita jadi muslim itu disunat lagi lah Pak Ustadz, enggak ya? Gak usah, gak perlu. Oh nggak perlu ya. Bukan kita Rata-rata di Nias sunat gitu bang. rata-rata Bang. Oh nggak perlu lagi berarti sunatnya. Yang nyuruh Anda sunat siapa, Bang? Tapi kalau memang adat kami itu, adat kami Nias itu memang sunat, tapi bukan di sunat itu di apa, memang hanya dibelah dibelah ke dari atas. Saya sorry dulu ini ya, agak-agak apa namanya itu, bahasa saya itu kurang apa lah ya. Kalau perintah saya juga nggak tahu, itulah aku bilang tadi, kalau saya kurang tahu itu. Yang penting kalau kami adat kami itu harus. Berarti sunat itu ajaran adat apa ajaran Kristen? Yang penting yang saya tahu adat kami memang ada adat kalau di apa adat. Bukan berarti, bukan ajaran Kristen berarti ya? Saya juga kurang tahu Pak Ustaz, makanya saya bilang tadi saya juga kurang tahu. Kalau kami sunat. Oke, padahal Yesus sunat loh, Bang. Iya. Yesus itu di hari ke-8 sunat. Iya. Umat Islam diperintahkan sunat. Sebenarnya yang ikut Yesus ini Islam apa teman-teman Kristen gitu loh. Kenapa? Setiap ada yang dilakukan oleh Yesus, itu justru yang melakukan umat Islam. Misal, Yesus di tengah malam berdoa, sujud. Islam di tengah malam sholat tahajud. Iya. Berdoa, sujud. Gitu. Tapi umat Kristen tidak ada perintah sujud dan doa tengah malam seperti yang dilakukan Yesus, kan tidak ada kan? Kalau saya Bang ya sering berdoa, kalau malam-malam itu saya berdoa, tengah malam saya berdoa Bang. Sujud. Heeh. Sujud apa itu? Namanya ritual apa itu namanya? Kalau sujud saya nggak tahu, penting saya berdoa. Kalau malam-malam itu saya minta Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus berikan saya kekuatan dan ampuni segala dosa-dosa saya yang saya lakukan pada hari ini. Seperti itu Pak Ustadz. Misalnya saya nanya ke Abang, Yesus itu Anda anggap Tuhan itu karena apa, Bang? Sama kami kan karena diajarkan sama kami itu Yesus itu Tuhan, anak Allah. Kalau sama kami ya, tapi saya nggak tahu Bang, kami hanya menjalankan aja. Berarti Abang tidak pernah membuka Alkitab lalu mencari-cari kenapa sih kok dia disebut Tuhan gitu? Nggak pernah. Nggak pernah Bang, kalau saya itu saya nggak mau, karena gimana lah Bang ya, kita ini nggak punya sekolah. Ya kita juga nggak tahu namanya, kita sibuk untuk bekerja Bang. Oh, berarti imani gitu aja. Imani saja gitu ya. Nah, ya itu makanya. Nah, tapi kalau saya sih sebelum ini
Saya selalu berdoa kepadanya, ya Tuhan Yesus tolong saya, berkati kerja saya. Tapi sampai sekarang Pak Ustaz, saya ditolong sehat dan Iya. udahlah saya seperti tubuh saya sekarang lah, kan gitu. Oke. Berarti selama ini Oke lah bang. oke lah Bang. Lanjut Ustaz. Ada lagi? Nah, cuma itu aja Pak Ustaz, makanya tadi saya tanya itu kan karena ada banyak juga kawan saya kan yang sudah jadi muslim kan, kutanya sama dia, katanya gimana itu ya, soalnya kita ini udah tua nggak mungkin lagi disunat kan, sakit lah itu ya kan, katanya harus dipotong itu dulu sedikit aja, harus dibuang. Enggak lagi. Kalau udah sunat enggak perlu sunat 2 kali. Ntar abis hilang palanya nanti itu. Iya, kalau hilang palanya kayak gimana? Ya teman-teman. Udah, kalau udah sunat sudah nggak perlu lagi gitu. Oke? Oke lah Pak Ustaz, terima kasih lah Pak Ustaz ya. Tapi Sama. mudah-mudahan lah saya dengar kalau sering-sering saya ke sini, ya mudah-mudahan lah ya Pak Ustaz ya. Banyak-banyak berdoa kepada saya Pak Ustaz ya. Nama saya Pak Amarase Pak Ustaz. Oke Pak Ustaz ya. Amarase. Ya. Oke. Pak Ustaz, baik Pak Saya Ustaz banyak. ya. Oke siap. Oke. Selamat malam. Jujur khusus pasien antum itu memang penyakitnya sudah penyakit dalam. Ustaz. Kronis sudah stadium 4 Ustaz. Halo Bang Marbun. Iya. Iya, gimana? Tumben-tumbenan kau minta naik Bang Marbun. Iya, tadi ada namanya sama, saya lihat. Oh. Terus Ada namanya sama. siapa? Iya, oh, ada Marbun juga ya, gitu. Yang dari Jambi tadi, yang dari Jambi. Kira-kira deh, kau naik mau ngapain? Mau nanya Bang? Atau mau saya tanya nih? Mau nanya kabar Pak Ustadz aja. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Sehat ya? Oh. Ya, kalau sehat ya, mantap lah. Jangan sakit-sakit. Jangan sakit-sakit lagi. Oke, Mau diskusi atau enggak deh? mau diskusi apa nih Pak Ustadz? Iya, kalau mau diskusi ya silakan. Kalau yang nggak mau ya mau nggak mau ya saya harus tarik jauh lagi yang di bawah sesuai antrian. Ya, Pak Ustadz ada yang mau diskusi. Kalau saya nggak ada. Tapi kalau Pak Ustadz ada yang mau tanya silakan. Tapi kalau saya lagi nggak ada nanya, cuma nanya kabar Pak Ustadz aja. Oh gitu. Udah kalau gitu bikin dulu materi Bang. Ya. Oke, nanti aja kalau gitu. Kalau abang ada Oke, pertanyaan Ustadz. silakan naik kembali. Sehat Oke ya. terus. Oke. Selamat malam. Makasih Bang. Selamat malam. Mic-nya Bang. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Kristen atau Katolik Bang? Sudah Bang. Sudah. Abang, Sudah nyala mic-nya. kenapa? Ini suara antum kayaknya Ustaz. Sudah jelas suara. Nah, ini aman Ustaz. Noise. Aman ini Ustaz. Kalau ini Ustadz, Ya, aman ini wes. Aman. kok bisa ya? Oke. Oke, Bang Yonatan, dibuka dulu mic-nya. Kristen atau Katolik? Mic-nya Bang Yonatan. Saya sudah itu Bang. Mic-nya sudah. Anda Katolik apa Kristen, Bang? Saya Kristen Bang. Kristen. Kristen. Abang mau nanya. Abang mau nanya atau boleh kami tanya? Ya,
Bang, Sebenarnya saya ini bang. Suaranya Sebenarnya kecil kali, Bang. Ini cuman nangis dulu. Apa, Bang? aduh bang. Kenapa? Anda gak jelas sekali bang Udah ngomongnya. jelas bang suaranya. Nah, gitu dong. Ya, ini jelas. Suaranya Jangan oleng lah ngomongnya. Iya, gitu dong. Ya baru Kenapa, Bang? agak grogi juga bang. Grogi, nggak usah grogi. Kalau ada mau bertanya sama kami, silakan. Nggak jadi gini. Selama ini kan saya sering sekali nonton sama Paul. Ini ngelek ya bang. Saya ngelek atau gimana ya? Ngelek suara juga nggak jelas bang. Saya ngelek. Parah. Perbaiki dulu bang ya. Ngelek juga ini suara nggak jelas bang. Oke, boy Pablo. Nah, tepuk tangan. Dari Kristen atau Katolik bang? Katolik Pak Ustadz. Katolik. Mungkin kita bisa diskusi nih. Saya bawa saudara saya Ustadz Wafi. Mungkin kita bisa ngobrol. Silakan. Saya sih tidak ada pertanyaan. Kalau Pak Ustadz mau tanya ke saya juga bisa aja. Tapi boleh nggak saya tanya sedikit? Ya bisa Pak Ustadz. Sering baca kitabnya nggak? Jarang sih Pak Ustadz. Oh jarang. Ya. Jarang. Bang, pertanyaannya, kapan Yesus menyuruh jadi Katolik? Saya sih ikut dari keturunan temurun aja, dari nenek moyang kan sudah lama memang masuk di Katolik. Oh, ikut-ikutan aja, imani saja gitu bang. Saya imani juga Pak Ustadz. Saya juga imani juga. Karena kepercayaan leluhur kan nenek moyang. Waduh. Ikut-ikutan nenek moyang saja. Apakah abang nggak mau mencari kebenaran itu seperti apa gitu? Bang, kalau mau diskusi lah di TV aja bang. Ketemu aja sama Edis TV. Kalau dibilang pro tuh ketemu sama Edis mencret, udah bang. Enggak kebalik ya bang. Ngapain? Sama Edis yang lebih hebat dari Edis lah. Kalau Edis sudah mencret, ngapain? Waduh, bukannya sering dibabat. Bukannya sering dibabat. Edis tuh mencret udah. Aduh, nggak kebalik Kenapa ya kau bang. banggain? Nggak kebalik. Maaf Pak Ustadz. Aduh. Teman ada ganggu Ya. sedikit. Ya nggak apa-apa. Gimana? Kalau saya sih Pak Ustadz mengimani dari hati sendiri aja. Jadi imani saja gitu. Meskipun nggak tahu arah kita hidup ini kemana, yang Iya, Pak penting Ustadz. kita ikut Namanya nenek kan moyang kita gitu kan- ya. Saya kan lahir bukan di dunia sejarah. Ustaz Yusuf. Waduh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ustadz Wafi. Berat ini Ustadz. Akut. Edis itu diskusi dengan saya itu sudah 4 tahun lebih, dan dia hanya bisa bertanya, nggak bisa ditanya balik. Dia itu tipenya bertanya, bukan bertanya balik. Itu yang pertama. Kemarin dia naik ke room ini, gantian saya yang bertanya, dia yang menjawab, dia langsung tumbang. Kenapa dia itu selalu bertanya? Karena dia ditanya nggak bisa. Dia ditanya nggak bisa gitu. Sehingga ketika kita yang bertanya, dia langsung tumbang. Dia itu bukan Katolik ya. Edis TV itu menentang Katolik loh. Dia itu menentang Katolik karena dia bukan Tritunggal. Sedangkan abangnya Katolik. Dan Edis TV bukan Tritunggal. Bahkan ada sebagian teman-teman Kristen yang lain yang sudah klarifikasi bahwa Edis TV itu saksi Yehova. Dia saksi Yehova, bukan Tritunggal, bukan. Jadi Anda pun ditentang oleh Edis TV. Begitu.
Karena ajaran Tritunggal ini nggak ada, Bang. Ajaran Tritunggal ini Yesus tidak pernah ngajari Tritunggal. Bapak Allah nggak pernah ngajari Tritunggal. Tapi di dalam hukum Taurat yang tertulis secara nyata itu mengesakan Tuhan. Tuhan itu esa. Esa itu artinya satu, only one. Dan itulah yang kita yakini sampai detik ini, bahwa Tuhan itu ya cuma satu, nggak bisa kemudian satu di dalam tiga, tiga di dalam satu, itu nggak ada. Ajaran dari Yesus nggak ada seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Tapi kan Pak Ustadz, namanya Yesus kan, kalau kan biasanya mereka Pak Ustadz kan biasa kan samakan Yesus itu sama Nabi Isa, kan beda sejarahnya juga di kitab sama di Al-Quran kan. Beda. Nabi Isa itu orang Yerusalem, berbahasa Yerusalem, Ibrani. Sedangkan Yesus dari nama, dari penamaan, Yesus itu bahasa Yunani. Sedangkan Yunani itu Matius, Markus, Paulus, Lukas itu bahasa Yunani. Yunani itu di dalam fakta sejarah identik dengan penyembah dewa, dewa Zeus dan dewa Kaisar Agustus. Nah, gitu itu. Itu Yesus. Kalau kita meyakini Nabi Isa yang dalam kata Ibraninya Yeshua, Yesus. Memang beda. Beda. Terus pembahasan Pak Ustadz mereka nih kadang nyambung sampai ke Katolik ini, masalahnya pembahasannya bagaimana ya? Maksudnya? Kayak mau cari-cari kayak gimana ya? Kayak pembahasannya tuh tentang Katolik semua, jadi gimana ya pertanyaannya? Gimana, Bang? Itu aja selain bahasnya agama Katolik. Kan Yesus sama Nabi Isa kan beda Pak Ustadz. Beda, beda. Iya. Kesejarahnya pun beda. Kan kalau di Nabi Isa di Al-Quran matinya di pohon kurma ya. Bu, matinya di pohon kurma. Nabi Mati. Isa itu lahirnya. Oh iya ya. Sorry Pak Ustadz, sorry. Lahirnya. Mati pun. Bang, sedikit nih, saya mau tampilin sesuatu nih, Bang. Ya. Nih, Bang. Ini kan yang kau puja-puja kan? Nih. Bukan saya Bang. Baca nih. Aku ajak kau ya. Nih. Baca. Ditagih netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Enggak bisa baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Dis. Saya gak minat baca-baca Quran. Iya. Kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Kenapa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca-baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kata kamu harus buktikan. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Aduh, hilang kemana dia, Tat? Tapi lebih itu kok hilang. Itu kan junjunganmu kan. Mau hampir 3 jam ya? Iya. Pak Ustadz ini Protes sampai dia. belum ada orang sampai naik semua, udah hampir habis ini waktunya. Nggak lihat saya. Ya. Iya, Kita bahas, apa yang abang mau tanyakan? bahas lanjut tapi jangan diturunin. Tapi di sini hujan. Apa tuh? Sudah hujan. Di sini. Hujan. Waduh, noise bang. Sakit telinga bang. Bang, sakit telinga. Hujan di sana katanya. Ya, nggak bisa kalau hujan nanti dulu bang ya. Nanti dulu, nggak bisa. Ustaz, ketemu lagi. Halo, selamat malam. Iya. Padamkan lampu Pak Ustaz, tapi ya saya beneran pakai penerangan HP saja.
Iya, kau suka kegelapan. Ah, Ya, tidak apa-apa Pak Ustaz. Yang penting kan jangan hidup dalam kegelapan yang sesungguhnya kan. oh, waduh, iya. Malam hari ini saya bawa saudara saya nih. Ya, Ustaz siap. Wafi. Selamat Mau malam ngobrol? Ustaz Wafi, luar biasa. Silakan. Ya, selamat Ada malam. dua tokoh yang luar biasa ya. Saya sebenarnya melanjutkan tadi Pak Ustadz, memang yang lagi fenomenal, yang lagi viral kali ini yang menyangkut dengan persoalan halal haram itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf tadi sudah memberikan pernyataan, artinya tidak sepakat ya, tapi memang itulah kenyataannya berbicara bahwa yang menolak itu adalah saudara-saudara kita Muslim yang ada di apa ya, tempatnya saya kurang ingat lagi, di Medan kan, kalau tidak salah kemarin itu. Ini bahasa apa ini? Ya tentang halal haram itu menyangkut dengan yang babi tadi Pak Ustadz. Nah, Saya masih tergiur untuk ke arah bukannya situ. babi di dalam kitab Kristen kan juga haram, Bang? Ya, babi di dalam kitab Kristen apa namanya haram kan? Tapi Haram. itu ajaran Yesus itu. Kalau bicara tentang mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus, tapi ini ada ajaran Yesus. Ya, Kapan Yesus pernah bilang daging babi halal? bagi saya itu kita dalam keimanan kita ya tentang halal haram ini, Yesus menegaskan ya, kalau tidak salah di mana tadi? Saya lihat dulu Pak Ustaz. Ya, ini yang di Markus 7:15 Pak Ustaz. Bahwa semua makanan itu halal ya kan? Semua makanan halal. Halal ya. Semua makanan halal. Ya, Gimana? Global kali itu. Dananya di mana? Iya, 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 iya. Semua makanan pasti halal Pak Ustaz. Justru Yesus menegaskan bahwa yang tidak halal itu, yang halal itu yang keluar. Nanti saya ada pertanyaan satu Bang buat Siap, Anda ya. siap, siap. Tapi Ustaz Wafi dulu Siap, silakan. siap, siap. Oke. Yang justru haram itu adalah keluar yang dari dalam kita punya hati, dalam kita punya pikiran, kebencian. Nah, itu yang sebenarnya hal yang menjadi haram, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat. Itu di Markus 7:15 Pak Ustaz. Begitu. Artinya ayat yang menyatakan babi itu haram, ajaran itu sudah menekan bahwa yang semua makanan itu adalah halal. Nah, persoalannya bahwa yang digembar-gemborkan adalah ada satu kemarin di DPR ya kalau tidak salah, ada salah satu yang berbicara untuk memberikan label haram dan halal dan non halal. Bagaimana mungkin kita berterima untuk itu Pak Ustaz? Sementara kita ini, negara kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Kita bukan menganut negara Islam di sini untuk Indonesia. Bagi saya punya pemikiran seperti itu, Pak Ustaz. Bagaimana kita melabeli yang lain itu haram, yang lain itu apa namanya non halal dan halal. Ini kan bagaimana seolah-olah bahwa hanya kita saja yang ada di negara Indonesia ini. Artinya satu ya. Saudara-saudara Muslim sendiri begitu. Ini bukan asumsi, ini dasarnya tadi saya sampaikan ya. Gitu. Jadi saya itu sudah memberikan statement, tapi saya mau tanya Ustaz Bahfi juga kira-kira dengan persoalan ini kira-kira statement dari Ustaz Bahfi bagaimana? Itu saja dulu. Oke, kita jelaskan ya, sebentar ya. Iya, siap. Jadi begini, Bang. Ya. Saya bermula kepada apa yang pernah disampaikan oleh Yesus dulu. Jadi Yesus mengatakan, aku datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat. Ya. Itu yang pertama. Jadi kedatangan Yesus itu orang Yahudi. Jadi abang punya Tuhan yang beragama Yahudi, yaitu Yesus. Yesus otomatis karena dia Yahudi, dia mengikuti hukum Taurat. Karena saat itu nabi besar di dalam keyahudian adalah Musa. Nah, Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya, kan begitu. Bahkan satu titik iota pun selama dunia ini masih ada, maka hukum Taurat tidak dihapus, kata Yesus, bukan kata saya. Nah, salah satu ajaran dari kitab Taurat, babi haram.
Nah, babi itu haram. Nah, lalu saya pengen tahu Bang, siapakah orang pertama kali yang mengatakan babi itu halal berlandaskan dalil yang ada di Matius, bahwa makanan yang masuk, apapun yang masuk ke dalam dirimu itu adalah halal, melainkan yang haram adalah sesuatu yang keluar. Nah, ini sebenarnya kalau kita baca perikopnya, itu bukan tema tentang makanan, Mbak. Itu bukan perikop tentang makanan itu. Saya pengen tahu siapa orang pertama kali yang mengatakan babi halal menggunakan dalil itu. Karena Bang, makanan itu akan nanti dibagi-bagi hukumnya. Kalau kita melihat di dalam hukum Taurat Bang, makanan itu dibagi-bagi. Meskipun halal, kalau hasil mencuri itu bisa haram Bang. Makanan nih halal nih, sapi misalnya. Tapi daging sapi itu hasil dia mencuri, hasil dia korupsi, maka itu akan haram meskipun itu makanan. Sedangkan dalil di dalam Matius itu terlalu umum. Apapun yang masuk kepada dirimu. Kalau apapun yang masuk, berarti gelas halal, remote halal, kemudian ban sepeda motor halal, atau bus dimakan halal. Karena di sana tidak menyebutkan makanan, ya. Itu tidak menyebutkan makanan. Apapun yang masuk itu bukan makanan. Apapun yang masuk katanya. Kalau saya katakan, misalnya ini kayu, apakah masuk? Ini kalau saya potong-potong kecil-kecil ya masuk, gitu loh. Dan itu bukan perikop tentang makanan. Makanya pertanyaan saya begini. Siapa orang pertama kali yang mengatakan babi halal lalu menggunakan dalil itu? Yohanes-kah? Matius-kah? Markus-kah? Paulus-kah? Lukas-kah? Karena mereka semua tidak pernah mengatakan daging babi halal sebab ayat itu. Gak ada yang mengatakan ayat itu penghalalan babi. Karena Yesus sudah mengatakan dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat meskipun satu titik iota pun. Selama dunia masih ada, maka hukum Taurat tetap ditegakkan. Seperti itu. Ayat yang Anda baca bukan tentang makanan perikopnya. Tidak ada kata-kata makanan di sana. Apapun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau apapun yang masuk ke dalam tubuh, maka semua bangunan, semen, batu bata ya bisa masuk dalam tubuh. Ya, artinya termasuk yang menyangkut dengan yang biasa dimakan kan masuk ke dalam kategori itu atau tidak? Perikopnya bab apa itu Bang? Coba cek. Ya, itu perikopnya bab apa?